Halo Sobat Belajar, kita bertemu lagi di tutorial belajar. Oke Sobat Belajar, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yang merupakan update dari tutorial yang sebelumnya. Dan untuk lebih memperjelas bagaimana cara mengirimkan tugas, kemudian mengoreksi tugas, lalu mengembalikan tugas itu kepada siswa untuk direvisi, lalu memberikan nilai di kelas Edmodo. Oke Sobat Belajar, kita langsung saja check it out. Oke Sobat Belajar, saya menganggap bahwa Sobat Belajar sudah masuk ke dalam kelas Edmodo-nya. Kemudian selanjutnya kita pilih fitur kelas, lalu pilih kelas yang akan kita berikan penugasan. Oke, dalam contoh ini saya memilih kelas ini, kelas baru. Klik. Nah, berikutnya untuk mengirimkan tugas, arahkan kursor ke modul buat ini yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Inggris. Ini tulisannya create. Klik satu kali. Kemudian pilih modul assignment. Lalu pilih baru. Kemudian di sini buat judul tugasnya, kita misalkan ini adalah tugas case study. Titik-titik. Lalu di sini instruksinya dibuatkan. Silakan isikan instruksinya sini. Petunjuk penugasan. Oke, Sobat Belajar silakan memberikan petunjuk penugasannya seperti apa, 1, 2, 3 dan lain-lain. Nah, kemudian kalau misalnya penugasannya itu dia berupa file, baik itu file Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ataupun file-file lain, atau bahkan file video, maka Sobat Belajar arahkan kursor ke ikon lampiran ini, ikon klip ini, lampirkan file, kemudian pilih file yang akan dijadikan file penugasan. Seperti ini misalnya contoh tugas case study ini. Kemudian open. Perhatikan di Sobat Belajar di bawah ini ya, ketika kita sudah mengupload filenya, apakah itu file Office atau file lain. Nah, di sebelah kanan ini sejajar dengan nama filenya ini. Oke, sebentar saya besarkan dulu biar kelihatan. Di sini untuk defaultnya ini opsinya ini adalah lihat saja, artinya siswa atau peserta didik dia hanya bisa melihat. Nah, oleh karena kita misalnya ingin memberi akses bahwa file ini juga mereka bisa gunakan, maka ini kita ganti. Opsinya ini kita ganti menjadi buat salinan. Nah, kalau kita pilih buat salinan ini, maka setiap peserta didiknya atau siswanya itu akan mendapatkan satu file salinan dari file yang kita kirim ini. Sedangkan kalau kita pilih lihat, mereka hanya bisa melihat saja dan mengunduh atau mendownload lampirannya. Oke, kita klik saja ini buat salinan. Jadi biar masing-masing siswa dia mendapatkan satu file dari salinan dari file yang kita kirim ini. Nah, selanjutnya arahkan kursor ke klik tugaskan ini. Oke, kemudian atur penugasannya ke kelas apa. Ini kita anggap kita akan berikan ke kelas baru ini. Lalu kita atur jatuh tempo penugasan ini sampai kapan. Ini ganti select due date-nya ini. Misalnya kita akan memberikan jatuh tempo itu 3 hari misalnya ya. Berarti dari tanggal 8 kita ambil misalnya tanggal 11 misalnya. Ini Sobat Belajar sesuaikan saja ya. Nah, kemudian sampai pukul berapa dia? Sampai pukul 11.59 PM. Jadi jam 12 malam kurang 1 menit baru kita tutup pengiriman penugasannya. Nah, agar modul penugasan ini ditutup otomatis pada saat tanggal dan jam ini sudah terpenuhi, maka atau batas waktunya sudah terpenuhi, maka ini kita checklist log after due date checklist. Lalu kita klik dijadwalkan kalau misalnya kita belum mau mengirimkan saat ini. Tapi kalau kita sudah ingin mengirimkan langsung saat ini, tidak perlu memilih dijadwalkan ya, langsung tugaskan saja. Klik.
Oke, sobat belajar, perhatikan ini sudah muncul di sini penugasan, ya. Maka langkah pertama yaitu untuk mengirimkan tugas sudah selesai. Oke, sekarang kita lihat coba dari sisi peserta didiknya, dari sisi siswanya. Oke, ini tampilan dari sisi siswa. Kita masuk ke kelas baru tadi. Oke, sobat belajar, ini sekarang kita melihat dari sisi siswanya atau peserta didiknya. Ini dia penugasan yang dikirimkan oleh si guru tadi. Nah, untuk membuka penugasan ini, si siswa klik, tinggal arahkan kursor ke tombol open ini, open. Lalu ini adalah tugasnya. Dia bisa melihat dulu ya. Oke, si siswa boleh melihat dulu tugasnya ini apa. Baik, ini dia tugasnya tadi. Nah, si siswa dia boleh langsung mengisikan di sini ya. Silakan siswanya langsung mengedit, misalnya kalau memang jawabannya dibutuhkan di dalam file yang sama ya. Silakan diisi jawaban di sini ya. Nah, ini tidak perlu disimpan ya, otomatis dia akan menyimpan si Edmodo-nya ini ya. Oke, sudah. Setelah selesai, kemudian di sini ada tombol tune in. Sebenarnya dia bisa mengirimkan langsung setelah dia selesai mengisikan di sini ya. Tetapi kalau misalnya si siswanya itu ada tambahan file lain, ya udah, ini tinggal di closing dulu. Nah, selanjutnya misalnya ada tambahan file, dia tinggal ditambahkan di sini, attach ya. Lampirkan file dari komputer kalau misalnya ada file-file tambahan. Oke. Kemudian siswa tinggal klik tombol tune in assignment, ini kirim penugasan. Oke, tune in. Kalau ada komentar di klik sini, klik here untuk menambahkan komentar. Kalau tidak ada, sudah selesai. Oke, kembali ke kelas. Nah, sekarang kita melihat dari sisi si gurunya. Ini kita refresh dulu biar kelihatan apakah sudah ada yang mengumpul tugasnya. Oke, sobat belajar, perhatikan di sini sudah ada satu pengumpulan, artinya ada satu orang yang sudah mengumpul. Coba kita klik di tombol pengumpulan ini. Nah, ini dia sobat belajar, ada siswa kedua yang sudah mengumpulkan tugasnya. Nah, berikutnya kita mengoreksi tugas si siswa atau peserta didik ini. Klik atau double klik saja di baris nama si siswanya ini. Klik. Kemudian kita boleh, ini perhatikan di sini ada file yang sudah dia kirimkan ya. Tinggal kita buka saja di sini, dikoreksi. Double klik ya maksudnya tadi ya. Lalu kita lihat koreksi. Kalau seandainya sudah ada benar, berarti tinggal memberikan penilaian. Kalau tidak, maka ini kita misalkan ini masih ada yang harus dikoreksi. Nah, ini kita kembalikan lagi ya. Cara mengembalikannya dengan membuatkan catatan, yaitu di sebelah kanan ini. Sobat belajar, perhatikan di sini sudah ada grid untuk masukkan nilai ya. Di sini ada komentar ya. Misalnya di kolom komentar ini ada revisi, misalnya revisi referensi diperbaiki misalnya. Kalau sudah, kemudian kita meminta mengirimkan ulang revisinya, ini klik tombol request resubmission di sini. Klik satu kali. Atau kalau misalnya tidak mau melalui ini boleh di close dulu ya. Setelah tadi ini boleh dihapus juga. Lalu di sebelah kanan ini, di sini ada, perhatikan ya sobat belajar, di samping nama dari siswa yang kita koreksi tugasnya ini, di sini ada tombol minta mengirim ulang. Ini diklik. Oke, kemudian di sini berikan instruksinya, misalnya revisi, silakan perbaiki bagian referensi. Kalau ingin memberi komentar, kalau langsung di filenya tadi juga boleh. Lalu setelah kita buatkan komentar seperti ini, lalu klik tombol kirim permintaan. Otomatis nanti di si siswanya itu akan muncul permintaan
mengirimkan revisi atau permintaan mengirimkan ulang atau resubmission. Nah, seperti ini ya, kalau di sisi gurunya ini terlihat permintaan pengajuan ulang. Jadi, meminta revisi dari si peserta didik atau siswanya. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi siswanya, seperti apa dia meminta pengiriman ulang ini. Oke, kita buka kelasnya. Nah, di sini dia ya. Jadi yang tadinya sudah terkirim, sudah dikirimkan atau sudah diserahkan, di sini muncul status baru view submission ya. Bahwa si guru meminta untuk merevisi atau mengirimkan kembali. Ini kita klik, kita buka view submissionnya. Lalu di sini ada komentar si gurunya tadi, terlihat ini ada file yang dikirimkan tadi. Kemudian di sini ada komentar revisi. Revisi, silakan perbaiki bagian referensi misalnya ya. Kemudian klik resubmit assignment ini. Selanjutnya pilih tombol attach. Pilih attach, kemudian pilih file from komputer. Lalu pilih yang revisi, misalnya ini kita bikin yang revisinya ya. File revisi biar kelihatan nanti bedanya. Kemudian open. Oke, selanjutnya turn in assignment. Turn in. Oke, selanjutnya kita pergi ke sisi guru. Kita mulai dari sisi guru seperti apa. Oke, kita klik di barisan nama si siswa yang sudah mengumpulkan tugas tadi, yang kita minta revisi tadi. Oh ya, sobat belajar, sebelum kita memeriksa atau mengoreksi revisinya tadi, dari mana kita bisa melihat siswa yang mana yang sudah mengirimkan atau yang belum penugasannya? Tadi sewaktu kita meminta revisi atau perbaikan, di sini ada tulisan meminta pengiriman kembali ya, sobat belajar. Nah begitu siswanya sudah mengirimkan revisinya, maka di sini hilang dia ya, tulisan di berwarna merah tadi. Oke, sekarang kita klik di sini. Kita mau lihat revisinya seperti apa. Oke, biasanya di sini ada tulisan revisi terbaru ya. Ini tanggal berapa dikirimkan, jam berapa. Oke, kita lihat di bawah mana dia revisinya. Ini dia file revisinya ya. Tugas case tadi ref. Jadi untuk lebih mudah men-tracking ya, nama filenya kita minta untuk memberikan tambahan, misalnya revisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita buka. Oke, ini dia ya, tugas yang sudah direvisi seperti ini. Kalau kita merasa ini sudah oke, tidak ada masalah lagi, maka selanjutnya adalah memberi penilaian. Close. Nah, selanjutnya adalah kita akan memberikan penilaian. Nah, untuk memberikan penilaian, kita sorot ya siswa yang akan atau peserta didik akan kita beri nilai. Ini, kemudian di sudut kanan ini, ya, paling kanan ini ada tombol masukkan nilai. Tinggal diklik saja masukkan nilai ini. Klik. Lalu berikan skornya berapa, totalnya berapa, misalnya skornya 100, kemudian totalnya juga 100, lalu klik simpan. Nah, di sudut atas ini, di sudut kanan atas, di sini akan terlihat nanti skor nilai rata-rata untuk satu kelas ini. Nah, sekarang sobat belajar kita akan melihat dari sisi siswanya seperti apa nilai tersebut setelah dikirimkan oleh si guru. Oke, sobat belajar, ini sudah di sisi siswa peserta didiknya tadi. Nah, perhatikan di tugas case tadi ini, ketika si guru sudah mengirimkan nilai, maka di sini akan terlihat ya, skornya 100/100 ya. Baik, sobat belajar, kita kembali ke sisi halaman si guru. Nah, kita melihat seperti apa hasil dari penilaian tadi di buku nilai. Tabulasi dinilai ini ada 1 dinilai ya. Kita klik di sini. Nah, setelah seperti ini, maka sobat belajar tinggal mendownload hasilnya. Nah, bagaimana cara mendownload hasilnya ke dalam file berekstensi Microsoft Excel? Silakan sobat belajar melihat video tutorial yang sebelumnya yang sudah saya bagikan. Bagaimana cara mendownload nilai baik dari seluruh penugasan maupun dari penugasan tertentu saja. Oke sobat belajar, demikian tutorial kita kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Salam.